5 hal ini sangat tidak penting sekali teman-teman lakukan untuk budidaya ikan lele. Karena ini bisa berdampak buruk pada ikan kalian, bahkan bisa menimbulkan kematian massal. Hal apa saja itu? Tonton dan simak video saya dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RGM Lele Tumbuh Farm. Untuk teman-teman sobat petani pemula, sebelum kalian budidaya ikan lele, sebaiknya menonton channel saya karena saya memberikan edukasi tentang budidaya ikan lele ya. Oke, yang saya akan bahas mengenai tema kali ini adalah mengenai tentang 5 hal yang tidak penting yang sering dialami ataupun sering dilakukan oleh teman-teman pemula ya. Yang pertama adalah pemberian gedebok pisang. Nah, ini sebenarnya nanti saya akan jelaskan ya alasannya apa, kenapa ini saya sebut tidak penting ya. Pemberian gedebok pisang ini, itu alasan teman-teman memberikan gedebok pisang itu tujuannya untuk apa ya. Nah, kalau saya amati, mungkin ya, kalau saya amati dari teman-teman yang curhat di sosial media, ataupun di komentar, ataupun di YouTube, itu kalau saya pahami, pemberian gedebok pisang itu ternyata untuk treatment air, untuk fermentasi air, untuk kolam yang baru. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, pemberian gedebok pisang ini justru akan merusak kualitas air kalian jika pemberiannya terlalu kebanyakan. Nah, saran saya mending tidak usah dikasih gedebok pisang. Kalau teman-teman ingin treatment air, lakukan hal ini. Yang pertama, siapkan air bersih ya, air langsung dari sumur, dari sungai, ataupun air yang layak untuk digunakan untuk budidaya ikan lele ya. Nah, teman-teman ya, untuk treatment air itu sendiri, kita cukup isi air di kolam, lalu kita berikan probiotik, bukan antibiotik ya, probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu bisa biasanya untuk teman-teman yang beli jadi itu ada E4 ya, E4 yang mau E4 langsung dimasukkan ke kolam ataupun mau di fermentasi dulu dengan obat yang lain juga nggak apa-apa ya, tapi kalau harus tahu takarannya ya. Kalau pengen treatment air, teman-teman cukup siapkan air, berikan probiotik, kita endapkan 3-1 minggu, itu saja sudah cukup. Jangan diberikan gedebok pisang. Nah, untuk teman-teman pemula yang tidak tahu, mereka mengikuti, nah berdalih kolam baru ya. Alhasil ketika mereka praktekkan kolam baru tersebut, itu malah tidak ada fungsinya. Nah, apalagi kalau sampai direndam sampai 7 hari 4 malam ya, 7 hari 7 malam maksudnya. Itu menurut saya nggak logis ya. Kalau teman ingin membersihkan kolam terpal ya, saya ini kan pembenihan ya, walaupun ini pembenihan sebenarnya sangat berisiko sekali, sangat lebih rentan daripada bibit ya. Ini saya akan bahas kenapa ini tidak penting. Karena untuk kolam terpal baru ini sangat aman sekali kita gunakan ya. Untuk pemijahan sekalipun itu larva itu kan sangat sensitif sekali ya. Larva ikan itu sangat sensitif sekali. Tapi untuk kolam baru itu saya tidak pernah saya kasih gedebok pisang ya. Itu menurut saya nggak perlu ya. Cukup kita bilas dengan air ya, lalu kita isi. Udah gitu aja. Lalu kita endapkan airnya. Kalau perlu didapkan, saya malah jarang mengendapkan air ya. Mungkin dari 100 pengisian kolam itu 1 kali atau 5 kali, mungkin paling banyak 5 kali itu saya mengendapkan air ya. Dari 100 pengisian mungkin ya, itu sekitar, ibarat kata itu saya tidak menggunakan air fermentasi, saya selalu memakai air baru. Nah, yang kedua yang perlu teman-teman ketahui untuk budidaya ikan lele, hal yang tidak penting lagi yang teman-teman tidak harus lakukan adalah pemberian daun pepaya. Nah, teman-teman, pemberian daun pepaya ini saya rasa daun pepaya ini kan sebagai antibiotik ya. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, antibiotik itu fungsinya apa? Antibiotik itu fungsinya untuk membunuh bakteri ya, membunuh bakteri. Nah, kalau ikan sakit itu cocok untuk diberikan daun pepaya yang sudah diremas ya. Tapi kalau untuk ikan sehat baru ditebar, kita kasih, apalagi kalau untuk persiapan air kita antibiotik ya, dikasih antibiotik. Untuk antibiotik ini dia tidak hanya membunuh bakteri jahat, bakteri baik pun dia akan dibunuh ya, dilibas semua ya, sehingga yang ada di kolam itu nanti dia akan kalau teman
amati daun pepaya itu kalau dimasukkan terlalu lama, dia akan malah timbul jamur ya, timbul jamur. Bukan bakteri ya, tapi maksudnya itu jamur kayak apa ya, daunnya itu ya, kayak jamur kapas gitu kalau di kanilan. Nah, menurut saya itu tidak perlu ya. Cukup teman kalau ini treatment air itu cukup berikan M4 atau endapkan air saja udah cukup ya. Sudah lebih jauh cukup itu ya kalau endapan air ya. Nah, kalau memang bibitnya sehat, bagus, pasti akan baik. Tapi kalau bibitnya sudah tidak sehat, nah itu bisa mati total ya. Ataupun ikan akan stres dan gagal adaptasi ya. Oke, yang lanjut kita yang ketiga, pemberian lumpur di kolam. Nah, ini saya sering jumpai di komentar secara langsung yang beli bibit tempat saya pun seperti itu. Bang, nggak ada yang bertanya seperti itu, Bang. Kolam untuk pembesaran itu apakah kolam terpal itu harus dikasih lumpur? Saya gini ya, aduh, kok dikasih lumpur ya? Padahal budidaya ikan lele itu kalau di kolam terpal, kalau bisa dibersihkan kolamnya, bersih ya, bukan dikotorkan ya. Ini salah teman-teman? Menurut saya ini salah konsep ya. Entah dia dengar dari siapa atau lihat dari konten siapa, saya nggak tahu. Tapi ini sangat tidak penting sekali teman-teman lakukan. Yang pertama, pemberian tanah. Pemberian tanah ini ya, ini nanti akan merusak kualitas air, sehingga ikan besar kemungkinan kalau teman-teman tebar itu akan gagal adaptasi. Yang pertama, yang kedua akan mudah timbul penyakit jamur ataupun jenisnya ya. Maka dari itu teman-teman kalau bisa kolam itu kalau kita tebar, kalau jernih ya jernih, kalau dia warna hijau ya biarkan aja hijau ya, seperti itu ya. Kita main simple aja, sederhana. Untuk teman-teman pemula ya, jangan kita bikin budidaya ikan lele itu rumit atau ribet ya, kita bikin yang sederhana saja. Nah, yang keempat adalah pemberian yang kelima ya, yang keempat ya, tadi yang ketiga ya, pemberian lumpur. Yang keempat adalah pemberian tanaman air. Nah, ini sering sekali saya sampaikan juga, teman-teman yang membeli bibit di tempat saya itu selalu bertanya, karena saya kan punya kolam ikan hias ya, dan itu ada tanaman airnya. Orang yang membeli bibit itu terkadang itu minta tanaman air ya, dan saya tanya, ini untuk apa Bang? Ini untuk di kolam Bang, untuk budidaya lele. Nah, saya jawab, untuk tanaman air itu sendiri sebenarnya kurang baik atau tidak bagus untuk ikan lele. Faktor yang pertama saya akan jelaskan, tidak hanya sekedar ngomong ya. Tanaman air itu akan nanti akan menjadi sarang bakteri ya, sarang bakteri. Ketika teman-teman mungkin mengganti air ataupun membersihkan kolam, dan tanaman air ini tanaman masih gunakan ya, walaupun ini kan kolamnya air baru ya, masukkan lagi terus seperti itu, nanti di tanaman itu akan menjadi sarang bakteri, dia tidak bisa hilang ya. Nanti entah nanti kapan ya, ketika bakteri ini dia sudah berkembang biakannya sudah bagus, nanti akan menyerang bibit atau ikan kalian. Dan itu kalau ikannya sakit dan teman-teman mungkin ada kematian massal, buang, dan tanaman air ini masih ya ditaruh lagi dalam 1 minggu, nggak usah lama-lama, dalam 1 minggu dari kolam yang semula itu ikannya sehat ya, dari ada tanaman yang bekas ikan sakit, masukkanlah 1 minggu pasti akan kena ya. Nah itu, maka dari itu teman-teman ketika budidaya ikan lele jangan memberikan tanaman air ya. Ada juga yang membahas tanaman air ini sebagai tempat peneduh. Memang bisa menjadi tempat peneduh, tapi saya rasa tidak rekomendasi ya. Untuk peneduh itu teman-teman bisa menggunakan lele bambu. Nah, ada juga yang menjelaskan tentang tanaman air itu bisa menambah oksigen dalam air. Ya, memang bisa. Untuk tanaman seperti contoh teratai ya, kayak eceng gondok itu, kalau teman-teman perhatikan bagian akarnya itu mengeluarkan gelembung-gelembung kecil banget ya. Itu terus menerus ya. Itu oksigen. Nah, itu akan menyuplai oksigen dalam air. Nah, kalau teman-teman ingin menyuplai oksigen dalam air, teman-teman cukup berikan kocoran dengan volume kecil ya, kecil. Terus menerus 24 jam itu nyalakan ya. Itu akan menambah suplai oksigen dan juga akan menjaga kualitas air juga.
Hal simple, nggak usah dibikin ribet dan lebih berisiko kalau teman-teman memakai tanaman air ya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, ini sangat penting banget ya. Pemakaian mesin pompa seperti water pump ya. Water pump, bukan aerator ya. Aerator itu adalah pompa udara. Itu juga sangat tidak penting ya. Pemberian mesin-mesin ini sebenarnya tidak saya rekomendasikan ya. Walaupun kalau aerator ini kadang ada sistem bioflok, itu bisa teman-teman praktekkan. Tapi kalau untuk water pump, sistem air ya, itu teman-teman tidak saya sarankan. Kenapa? Karena apabila teman air yang ada di dasar itu disedot, dikeluarin dari atas, itu akan mempercepat kondisi air itu akan keruh. Amonia akan terus diaduk ya, dan besar kemungkinan ikan akan mudah timbul penyakit jamur. Nah, ini berdasarkan riset saya ya, karena saya dulu pernah praktek seperti itu dalam pembesaran, dan itu kurang efektif dan mempercepat amonia itu dia istilahnya apa ya, menyampur dengan air baru. Kalau teman dari air jernih ya, mungkin kalau dikasih sistem water pump tadi, itu akan cepat sekali ikan akan menggantung ya, tidak nyaman dia. Walaupun sekilas teman berpikir itu akan menambah suplai oksigen ya, untuk menambah ikan supaya aktif, sebenarnya tidak seperti itu konsepnya ya. Kalau teman ingin konsepnya ikan itu aktif, sehat, teman cukup kurangi 5 cm setiap hari ketinggian airnya ya. Tips dari saya, 5 cm kurangi, kita isi air baru. Itu solusi yang tepat, yang benar ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin berasumsi kalau untuk menambah oksigen supaya bisa tebar padat, tidak memakai water pump, teman-teman gunakanlah sistem kocor ya, bukan menggunakan mesin pompa dibalikin lagi, tidak seperti konsepnya ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham dan jelas ya dengan penyampaian saya, dan saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian ataupun dalam pembuatan video ini ya. Dan itu real berdasarkan pengalaman saya, supaya teman-teman tahu, tidak salah paham. Teman-teman tontonlah video saya dari awal sampai akhir ya, agar tahu isi dalam video ini ya. Dan untuk teman-teman ya, pemula, teruslah berusaha. Satu kali gagal, coba lagi, jangan menyerah ya, karena satu kegagalan adalah pembelajaran yang penting, supaya kita tidak mengulangi hal yang sama dan kita bisa mempelajari hal baru dari kegagalan ini ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman ya. Sehat selalu dan semoga diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.